Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan kali ini dapat melakukan pembelajaran walaupun dalam keadaan online, dikarenakan madrasah kita digunakan dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sebagai penginapan para muktamirin, sehingga kita melakukan pembelajaran secara online atau daring. Namun tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu dan belajar di madrasah muallimin muallimat. Saya minta untuk anak-anak yang berada di rumah tetap semangat, tetap sungguh-sungguh, karena setelah ini akan ada PTS, penilaian tengah semester, sehingga harus dipersiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka pelajaran ini. Terlebih dahulu kita berkirim tawasul kepada muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, muassis dan masyayikh Madrasah Muallimin Muallimat, khususnya kepada acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir, dan semua yang dihasilkan dapat memberikan manfaat pada kita. Amin. Al-Fatihah. Baik, melanjutkan pelajaran sebelumnya, kita membahas tentang sukun. Sukun yaitu salah satu dari harokat huruf hijaiyah. Sukun merupakan salah satu dari harokat huruf hijaiyah. Yang mana apabila huruf hijaiyah itu disukun, maka dia dibaca mati. Contohnya, misalkan ada lafaz madrasatun. Lafaz madrasatun, huruf dalnya itu disukun. Huruf dalnya itu disukun. Sehingga ketika dibaca menjadi madrasatun, huruf dalnya mati. Kemudian sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin juga merupakan salah satu harokat huruf hijaiyah. Tanwin juga merupakan salah satu harokat huruf hijaiyah yang bunyinya merupakan nun mati. Bunyinya berupa nun mati. Maksudnya bagaimana bunyinya berupa nun mati ini? Nah, misalkan ada contoh khorojan. Khorojan. Huruf jim yang berada pada lafaz khoroja itu berharokat fathatain. Apabila lafaz tersebut itu ditulis, bunyinya itu ditulis, maka terdapat nun mati di situ. Jan. Jan. Jika ditulis khorojan, maka jika ditulis jannya itu tadi yang berharokat fathatain, itu terdapat nun mati di situ jika bunyinya ditulis. Tapi penulisannya tetap menggunakan tanwin.
Selanjutnya, harokat ini terdapat pada isim yang tidak didahului dengan al. Tidak didahului dengan al. Misalkan terdapat suatu kalimat al-madrasatun. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh al-madrasatun. Setiap kalimat yang awalnya terdapat al, maka akhirnya tidak boleh ditanwin. Madrasatun apabila diberi al, maka dia tidak boleh menjadi al-madrasatun, tapi al-madrasatu. Nah, akhirnya tidak boleh ditanwin. Jadi tanwin itu tidak bisa berada pada satu tempat dengan al. Seperti contoh tadi, madrasatun apabila awalnya diberi dengan al atau terdapat al, maka tidak boleh menjadi al-madrasatun. Tidak boleh menjadi al-madrasatun, tapi menjadi al-madrasah. Kemudian semua isim yang diakhiri dengan fathaten, maka harus ditambahkan alif akhirnya, kecuali pada kalimat atau kata yang berakhiran tak marbuto, hamzah dan alif maksurah. Semua kalimat yang berharokat fathaten akhirnya itu harus ditambahi dengan alif, kecuali kalimat yang berakhiran tak marbuto, hamzah atau alif maksurah. Seperti contoh kitaban. Ada huruf ba yang berharokat fathaten, ya. Ada huruf ba yang berharokat fathaten, maka akhirnya harus ditambahi dengan alif. Rojulan berakhiran dengan huruf lam di akhir kalimat berharokat fathaten, maka akhirnya harus ditambahkan dengan alif. Kecuali apa? Kecuali tiga. Nah, apa tadi? Hamzah, hamzah, tak marbuto, dan alif maksurah. Maka akhirnya tidak usah ditambahi dengan alif. Jadi yang ditambahi dengan alif adalah selain ini, selain hamzah, tak marbuto, dan alif maksurah. Semua huruf. Di sini ada yang pertama kitaban, yang kedua rojulan, yang ketiga toliban, yang keempat baitan, shodiqon. Nah, tidak ada yang berakhiran hamzah, tak marbuto, atau alif maksurah, maka akhirnya harus ditambahkan alif. Ketika berakhiran dengan hamzah, tak marbuto, dan alif maksurah, maka akhirnya tidak usah ditambahi dengan alif. Paham nggih? Untuk penjelasan dari tanwin. Jadi saya ulang, tanwin adalah salah satu harokat huruf hijaiyah yang bunyinya berupa bunyi nun mati. Misalkan di sini adalah contoh kitaban. Nah, kalau lafadz ban atau huruf ban ini ditulis, maka seperti ba yang berharokat fathah, kemudian nun mati. Kemudian harokat ini terdapat pada isim yang tidak didahului dengan al. Contohnya misalkan di sini ada lafadz madrasatan.
Apabila lafadz madrasatan ini awalnya ada alnya misalkan, maka tidak boleh menjadi madrasatan, maka menjadi al-madrasata. Jika lafadz madrasatan ini diawali dengan al, maka akhirnya tidak boleh ditanwin. Kemudian untuk semua isim yang diakhiri dengan fathatain, ya, fathatain, maka harus ditambahkan dengan alif, kecuali pada kata yang berakhiran tak marbuto, hamzah dan alif maksurah. Mungkin itu saja keterangan dari saya pada pelajaran kali ini. Jadi untuk tugasnya yang pertama adalah menulis keterangan ini. Menulis keterangan ini seperti yang biasa kita lakukan di kelas, ditulis di buku tulis keterangannya. Kemudian menulis contoh-contohnya, contoh-contohnya juga ditulis. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan tugas. Di sini ada tugas. Kalau di buku kalian pada halaman 21 ada latihan itu. Nah, itu silahkan dikerjakan. Yang pertama adalah menyambung huruf-huruf hijaiyah menjadi kata yang sempurna. Misalkan di sini ada fathaten, kasroten, domaten. Maka huruf-huruf ini silahkan diharokati akhirnya sesuai dengan kolom yang ada. Misalkan di sini ada lafadz fasla atau faslu atau fasli. Nah, di sini huruf lamnya belum ada harokatnya. Nah, nanti silahkan diisi di sini. Misalkan faslan dalam kolom fathaten menjadi faslan. Kalau kasroten menjadi faslin. Kalau domaten menjadi faslun. Nah, nanti silahkan dilengkapi. Kemudian nanti juga harus sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketentuan-ketentuan dari tanwin. Misalkan fathaten, bagaimana tadi? Nah, silahkan disesuaikan. Apabila suatu kalimat berakhiran dengan fathaten dan huruf akhirnya bukan tak marbuto, hamzah atau alif maksurah, maka akhirnya harus ditambahi dengan alif. Menjadi faslan. Lannya nanti harus ada alifnya. Kemudian nomor 2 ini misalkan jazaan, nah, berakhiran dengan hamzah. Ayo, ditambah dengan alif apa tidak ketika fathaten. Ayo, nanti dilihat kembali keterangannya. Jazaan. Oh, ternyata hamzah akhirnya tidak usah ditambah alif, maka nanti tidak usah ditambahi alif. Dan berikutnya. Oh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk tugasnya dikumpulkan pada waktu tatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.